ini saya sedang berada di Polrestabes Palembang, di mana kita akan berbincang bersama narasumber kita mengenai tugas dan juga kasus-kasus yang ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Mari ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Salsabila dalam program Obrolan Kita. Di episode kali ini kita akan membahas seputar Satreskrim Polrestabes Palembang bersama narasumber kita Bapak Kompol Triwahyudi, izin Bapak, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Palembang. Ya Pak, mungkin pemirsa di rumah dan juga khususnya masyarakat Kota Palembang belum tahu sepenuhnya apa saja sih Pak tugas dan juga kewenangan dari Satreskrim ini. Ya, terima kasih Mbak Caca. Ya. Jadi peranan dan tugas kewenangan Satreskrim Polrestabes Palembang khususnya sama dengan seluruh di jajaran se-Indonesia. Kami penegakan hukum, upaya kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan setiap perkara yang masuk atau yang terjadi di masyarakat yang dilaporkan kepada kepolisian. Jadi awalnya pasti kita akan terima laporan polisi, setelah itu kita lakukan proses penyelidikan dan pemanggilan, keterangan, wawancara kepada korban dan saksi-saksi. Setelah itu kami akan lakukan seperti gelar perkara, menentukan bahwa peristiwa ini benar merupakan tindak pidana atau tidak. Pada saat ini memang peristiwa ini tindak pidana, baru gelar kita tingkatkan untuk penyidikan. Diproses ulang, dipanggil lagi saksinya, korban, dan baru proses apakah membawa tersangka atau penangkapan atau pemanggilan terhadap tersangkanya. Sampai tuntas proses itu, sampai kita jadikan satu berkas dan kita kirim ke kejaksaan. Ya. Ya, kalau misalkan dalam setiap kasus ya Pak ya, itu pasti punya tantangan yang berbeda-beda. Kurang lebih nih Pak, tantangan yang seperti apa yang biasanya Bapak hadapi atau teman-teman hadapi di kasus kriminal yang ada di Kota Palembang ini? Betul sekali. Jadi rata-rata untuk kasus kriminal yang terjadi di Kota Palembang, khususnya wilayah Sumatera Selatan ini, memang kalau dilihat karena penduduknya keras ya, jalannya ya dengan karakteristik yang keras. Dengan dulu adatnya banyak pakai bawa pisau, adat istiadatnya dulu ya, cuman sekarang sudah jauh berbeda. Tapi untuk tantangannya lebih kami cenderung terkadang kesulitan pada saat mungkin penangkapan yang memang dia terjadi kejadian di sini di Kota Palembang nih, dan dia sempat melarikan diri mungkin ke luar kota yang jauh, yang terpelosok. Kita tidak tahu situasi desa itu atau wilayah itu. Kerawanannya ada, memang yang salah satu desa memang yang resisten ya istilahnya kepada kita pada saat mungkin karena itu keluarganya semua, sehingga pada saat lakukan penangkapan terjadi perlawanan terhadap kita anggota kepolisian. Itu sering terjadi kadang-kadang ya sampai sempat ribut, cuman alhamdulillah bisa kita atasi dengan kita mengedepankan persuasif. Kita ajak bicara baik-baik, bahwa kita jelaskan tujuan kita ini untuk penegakan hukum, untuk mengungkap perkara ini biar jelas. Kalau emang dia tidak bersalah ya jelas di sini kan nanti. Nah, sehingga itu sih yang rata-rata kendala yang kita alami pada saat penangkapan ya ke daerah-daerah yang memang jauh, harus nyebrang sungai. Ya di sini, kalau di sini orang bilang laut padahal sungai besar ya. Tapi kita harus, karena kita udah jauh, kita udah pakai perahu kecil itu, kalau saya bilang ketek itu udah ketahuan, terus lari lagi, sehingga terkadang itu aja tantangannya ya. Kalau yang lain insya Allah tidak ada. Dan rata-rata kalau untuk yang kota juga, Kota Palembang sendiri, masyarakat sudah jauh lebih melek hukum lah kalau kita bilangnya, lebih sadar hukum, lebih mengetahui. Jadi pada saat kita mengadakan penindakan, yaitu mungkin perintah membawa ataupun penangkapan, rata-rata mereka sadar, sehingga jarang sekali terjadi bentrok atau perlawanan terhadap kita.
Tapi kalau seperti kayak bentrok terjadi atau perlawanan yang cukup parah, sejauh ini bagaimana Pak menghadapi yang seperti itu? Jadi kami kan memang ada beberapa tugas. Ya. Istilahnya kami Satreskrim memang penegakan hukum terkadang bisa bersifat memang keras ya, bisa persuasif juga. Tapi pada saat memang itu kita biasanya harus menghubungi juga tokoh masyarakat setempat. Ya. Kita ajak kearifan lokal sana, bahwa kita jelaskan bahwa kami melaksanakan tugas yang mungkin suatu saat beliau itu juga sebagai korban yang akan menuntut kami juga seperti itu. Jadi karena dengan pendekatan persuasif itu tokoh agama, tokoh masyarakat setempat tuh ngerti dan akhirnya membantu kita sehingga yang tadinya mungkin bentrokan ini dipicu cuman gara-gara teriakan masyarakat keluarganya maling atau apa karena takut keluarganya dibawa nih. Tapi dengan ada tokoh agama, tokoh masyarakat atau kearifan lokal setempat ikut juga akhirnya tidak terjadi. Insya Allah sih beberapa memang sempat juga ada kontak teman. Terkadang kalau pada saat itu kita kan ada backup, ada pasukan sabara, samapta ya. Ada mungkin kalaupun memang instalasinya memang lebih darurat lagi kita pakai Brimob, ya kan, minta bantuan dari Sat Brimob, tapi insya Allah rata-rata semua bisa kita tangani dengan baik. Iya, Pak. Dalam setiap penanganan kasus ini, ada tidak kerjasama antara unit atau instansi di luar dalam menyelesaikan kasus tersebut, seperti itu Pak? Betul sekali. Jadi pada saat kami juga sempat menangani perkara-perkara yang memang atensi secara nasional seperti kemarin kita sekitar 2 kali kita mengamankan atau berhasil menggagalkan penyelundupan bibit lobster. Nah itu pasti kita akan bekerja sama dengan Balai Karantina Perikanan ya. Itu sudah jelas. Dia ada memang instansi yang berwenang untuk mengetahui ini lobster ini memang dilindungi atau ini lobster nggak boleh dijual ke mana. Kita minta mereka sebagai saksi ahlinya dan untuk kayak bibit lobster kemarin kan kita harus cepat rilis ya, bukan rilis itu diekspos media nggak, cuma tetap harus diamankan dan dilepas liarkan lagi di laut sehingga pada saat itu kami bersama-sama dengan Balai Karantina Ikan bersama-sama melepas ke daerah laut. Itu waktu kita ambil di Lampung sehingga kerjasama seperti itu sering terjadi ya. Kadang juga pada saat masa pandemi pandemi kan kita memang ujung tombak juga untuk masalah penegakan hukum atau peraturan pemerintah daerah. Kita bekerjasama dengan Satpol PP sudah 2 kali kita dan beberapa kali ya memberikan teguran dan sudah 2 kali juga dari sidang cepat, sidang singkat, vonisnya lumayan ya untuk para pelaku usaha seperti kafe yang tidak mengindahkan PPKM aturan PPKM ya dia kena denda tuh, ada yang 15 juta pernah. Tapi leading sektornya memang Pol PP kan karena perda. Kita menegakkan hukum, ajak Pol PP, kita ajak jaksa sama kehakiman untuk sidang cepat. Dan beberapa lain juga ada. Ya pemirsa, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, kita harus jeda dulu. Jadi tetap bersama kami di obrolan kita. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di obrolan kita. Kita masuk pembahasan ke pola penanganan kasus nih Pak. Ya. Apakah pola penanganan kasus ini sama di setiap kasusnya atau ada perbedaan? Yang jelas setiap perkara penanganan kasusnya pasti berbeda.
Karena kejahatan sendiri kan ada kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kayak negara. Semua beda-beda. Kalau yang kayak street crime, yang konvensional itu kan kayak ya pencurian, jambret, nodong, pengeroyokan, perkelahian itu rata-rata pasti sama. Jelas kita patokan di 184 KUHP, mengumpulkan alat bukti, penanganan itu jelas. Pada saat penanganan yang perkara-perkara terhadap kerugian negara, kekayaan negara, itu kita lebih harus teliti lagi, harus lebih hati-hati, dan untuk penerapan pasal pun juga harus kita berkali-kali kita konsul dengan CJS ya, Criminal Justice System, jaksa, mungkin ke BPKRI, BPKP untuk lebih sharingnya lebih pas, sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa setiap perkara yang kita tangani pasti berbeda-beda. Itu terkait jenis kejahatannya, street crime, ya, Pak, ya? Emang ada street crime atau kejahatan konvensional dan transnasional sama kejahatan terhadap kekayaan negara. Kalau dalam sepanjang 2021 ini, Pak, hingga sekarang nih, ada tidak kasus yang menonjol di tahun ini? Untuk kasus yang menonjol dari awal tahun 2021, kami sudah 2 kali menangani penggagalan untuk lobster ya, ekspor untuk ibaratnya dibilang dia jual beli penyelundupan lobster Ilegal. ya, ilegal, karena memang itu diatur oleh undang-undang tentang ekspor lobster, benih lobster ya, ada aturannya. Terus juga ada terkait terkadang kita kejahatan konvensionalnya kayak pecah ban, ya, mecahin ban, itu kan menonjol tuh, dia dari bank, dia tahu diikutin, ban mobilnya dikepesin ya, pakai dan pas saat korban mau ganti ban, nah si pelaku ini ngambil uang. Itu pernah kita amankan, kerugiannya juga lumayan ya, sekitar 30-50 juta. Karena dia baru ngambil uang nih, iya, betul, dari bank. Itu juga, terus terkadang juga prostitusi online pernah juga kita tangani. Karena sekarang ini mereka kan melalui aplikasi ya. Iya, betul. Sekarang mudah ya, Pak, dari sosial media. Ya, MiChat betul. atau WeChat atau apa, yang terkadang dan memang sering kita tangani itu si perempuannya itu pasti di bawah umur. Di bawah umur? Ya, jelas kita tangani, dan juga banyak beberapa perkara-perkara lainnya yang kita tangani yang menonjol seperti itu. Iya, Pak. Ngomong-ngomong ini, Pak, tentang penanganan kasus ya. Saya ada dengar yang namanya program restoratif justice. Ya. Itu bisa tidak, Pak, tolong dijelaskan apa sih program restoratif justice itu? Betul sekali, Mbak. Jadi program restorasi justice ini kalau rohnya itu untuk jelas menyeimbangkan atau mengembalikan keadilan yang memang kita harus ada sarana. Kalau memang misalnya seperti ini, kalau bahasa gampangnya, kedua belah pihak terkadang sudah berdamai, tidak ada lagi yang merasa dirugikan. Mungkin berdamai itu dalam secara kekeluargaan ya, karena kita adat ketimuran lebih kental. Jadi mereka berdamai, otomatis kan kami dari sisi penegakan hukum yang sudah terima laporan polisinya, kita harus tahu ini kepastian hukum, ini laporannya harus digimanain. Dan restoratif justice ini tidak harus setiap laporan polisi yang masuk harus selesai di meja hijau, istilahnya sampai ke pengadilan. Dengan adanya restorasi justice yang dikumandangkan oleh Bapak Kapolri kita, itu dikasih wadah, istilahnya dikasih cara, ini bisa direstorasi dengan menyeimbangkan rasa keadilan yang ada, sehingga keadilan yang dirasa oleh mungkin korban ataupun tersangka pun terpenuhi. Itu jadi, setiap kasus yang tidak seluruh kasus yang seperti itu, karena ada kasus-kasus yang memang nggak bisa, nggak dapat, misalnya kalau dia mau keluargaan tuh nggak dapat. Banyakan kasus-kasus yang kita restorasi ini biasanya yang seperti apa? Seperti ya penganiayaan ya, penganiayaan, pengeroyokan, penipuan, penggelapan, istilahnya si A minjem uang si B, pakai uang si B kan laporin. Oh, mereka akhirnya sadar
dan mereka secara keluargaan mau mengembalikan uang atau kerugian yang diderita korban, atau mungkin kayak pemukulan ringan ya, karena kan dipukul sekali, di sini lapor ke polisi kan. Nah, dengan ya damai dengan tokoh agama, tokoh masyarakat lagi mereka berdamai, nggak ada dendam lagi. Akhirnya dia damai dan ngasih tahu ke kita bahwa karena mereka sudah berdamai ya kita akan sistemkan restorasi, kita buat penyelesaiannya secara restorasi justice. Kurang lebih prosesnya apakah begitu cukup panjang untuk restorasi justice ini? Enggak panjang. Enggak. Simple malah prosesnya, yang penting kedua belah pihak kita tanyakan dulu. Jadi pada saat mereka memang dia bilang, Pak kami sudah clear Pak, sudah berdamai Pak, sudah keluarga, nah, kedua belah pihak tetap kita panggil lagi, kita tanyakan ini benar tidak. Jadi sehingga tidak ada lagi di kemudian hari dia komplain, Pak saya belum pernah damai Pak, itu tanda tangan saya pasti dipalsuin. Nah itu kayak gitu yang kita jaga. Kita tanya berdua belah pihak, kamu benar sudah clear, kamu ikhlas apa ada tekanan atau segala macam, itu tetap kita lakukan. Sehingga proses restorasinya sih cepet banget, dan tinggal kita buat formatnya, kita masukkan ke aplikasi, sudah selesai. Iya Pak, sebelum Bapak menjadi Kasat Reskrim nih, kalau boleh tahu sudah bertugas di mana saja sih Bapak? Oh, saya kebetulan jadi polisi di tahun 2003. Saya perwira polisi sumber sarjana. Jadi saya kuliah dulu nih, baru jadi polisi. Dulu banyak istilahnya, ada wamil ya, sepamil, sub segala macam. Nah, teman kalau pas saya PPSS, perwira Polri sumber sarjana. Tahun 2003 saya langsung berdinas di Polrestabes Palembang, di Poltabes dulu masih namanya, karena belum ada busnya ya, Polresta Palembang. Itu saya ke SPK dari sini. Terus dari KSPK saya ke Polsek-Polsek di sini, jadi Kanit Serse, Kanit Res, masuk lagi Poltabes, dan berbagai-bagai pindah. Memang rata-rata sih kalau berdinas semua di banyaknya mengemban fungsi reserse. Di beberapa tempat sudah Wakapolres juga pernah, 2 kali Waka, masuk lagi ke Serse lagi, dipercaya dikasih amanah oleh pimpinan sebagai Kasat Serse. Alhamdulillah berjalan 6 bulan di Polrestabes Palembang ini, insya Allah saya masih bisa dapat memegang amanah yang diberikan oleh pimpinan. Iya. Ya pemirsa, sepertinya perbincangan kita akan semakin hangat, tapi kita harus jeda dulu. Jadi tetap bersama kami di obrolan kita. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Bapak menjadi seorang anggota Polri? Kenapa saya jadi memilih sebagai anggota Polri ya? Memang orang tua saya, bapak saya orang polisi juga. Kebetulan dari kecil kita hidup di lingkungan Polri, jadi pengen lah istilahnya kan, pengen juga ngikutin jejak orang tua. Dan saya tuh sempat 2 kali lah. Ya, awal waktu lulus SMA itu pengen masuk Akademi Kepolisian ya, di tahun 96 saya lulus SMA, mau tes Pol, gagal pas sampai di daerah kalau nggak salah dulu, saya pernah gagal. Nah, terus sudah waktu itu memang juga kebetulan bapak sama ibu sedang ibadah haji, sudah memang saya bilang mungkin belum jalannya nih. Nah, akhirnya saya kuliah di Universitas Pakuan Bogor. Saya kuliah, terus beres kuliah juga bingung kan, ini mau ngapain habis kuliah, kerja apa. Terus timbul lagi cita-cita yang dulu, bisa nggak jalur nih polisi yang
karena saya udah pasti telat umur dong. Iya, Saya nggak betul. udah karena udah kuliah dulu kan, 4 tahun setengah udah kuliah, otomatis akan jauh. Nah, ternyata alhamdulillah di kepolisian kan memang ada Iya, penerimaan yang memang sumbernya dari sarjana. sarjana. Ya, sehingga pada saat tahun 2023 itu awal, di 2002 akhir ya, saya tes, alhamdulillah lulus, dan langsung pendidikan di Semarang, di Akademi Kepolisian Semarang sebagai siswa PPSS ya, Perwira Polri Super Sarjana. Dan tesnya dari Palembang, waktu itu ada kebijakan harus balik ke Polda asal, sehingga saya balik lagi. Iya, balik lagi karena ke tes sini. di sini jadi bertugas di Polda Sumatera Selatan dari tahun 2003 sampai sekarang. Hingga masih sekarang masih di sini. ya. Ya. Dalam meniti karir nih Pak, pasti Ya. ada kendala. Apa sih yang sebenarnya menjadi penyemangat Bapak, motivasi Bapak hingga bisa saat ini? Ya. Gitu. Yang jelas motivasi utama pasti keluarga, ya kan? Keluarga, penyemangat, anak, istri, mendoakan, dan keluarga ya, bapak, ibu, semua mendoakan kakak saya, semua mendukung, dan itulah yang menjadi penyemangat saya. Yang jelas kalau untuk motivasi dinas juga, karena memang kita gimana ya, kalau dulu kan pengen itu loh, kalau untuk kasus ini, pada saat kasus ini terpecahkan, siapa pelakunya dari Ada rasa nol, yang- ada rasa tuh puasnya tuh Iya, lain betul. gitu ya, kepuasan tuh lain. Saya pernah waktu itu nangani perkara, alhamdulillah 8 jam kita ungkap dan kita tangkap. Dari benar-benar TKP itu nol, kita nggak tahu siapa pelakunya, saksi nggak ada sama sekali, hampir salah nangkep orang, hampir salah nangkep nahan orang. Tahan orang. Itu kejadian di Rumah Susun. Waktu itu pembunuhan seorang perempuan, luka tusuk sampai 28 tusukan, ya kan? Bingung saya, bolak-balik lagi ya, pelajaran-pelajaran di pendidikan memang perlu ya, TKP, olah TKP. Saya balik lagi TKP, saya cek lagi TKP-nya, udah banyak darah segala macem. Ada yang aneh, saya ngambil, alhamdulillah tuh di TKP itu ada asbak, ada puntung rokok. Nah, orang yang saya udah mau tahan ini, saya ngeliat dia ngerokok, tapi bukan rokok yang ada di asbak rumah TKP itu. Ternyata pelakunya anak kecil. Pelakunya anak kecil yang memang udah dianggap keluarga sama korban. Jadi tidur dia, ya mohon maaf ya, memang mungkin ada kelainan dari korban ya, mengajak tidur si anak kecil itu. Anak kecil itu kadang ngerasa udah seperti ibu. Jadi dia membabi buta, kesetanan itu kata dia, nusuk si perempuan itu berkali-kali di dada. Perempuan itu di TKP setengah telanjang. Itu kami ungkap 8 jam setelah kejadian, itu bolak-balik. Tapi itulah yang menyemangati kita ya untuk gini loh Serse. Itu kayak kita nyusun puzzle ya, hilang satu kan, bingung kan kemana ini kan. Nah intinya sebenarnya itulah yang saya bikin penyemangat. Terus kita juga pengen mengabdi ya ke, kalau standarnya istilahnya standar mengabdi ke negara dengan melalui sebagai anggota kepolisian. Mudah-mudahan perkara-perkara semua yang ada kita bisa pakai IT sekarang kan, pakai teknologi, pakai informasi, Mengikuti perkembangan zaman ya, Pak. Dan otomatis juga kejahatan juga otomatis akan mengikuti perkembangan zaman kan. Dan itu jadi tantangan sebenarnya. Tantangan itu jadi semangat. Nah, untuk kita, ayo apa nih yang baru lagi nih kan. Betul. Itulah maksudnya, Pak. Nah, ini dalam keseharian Bapak nih, Pak. Bagaimana caranya Bapak memanage waktu antara bersama keluarga dan memanage waktu ini posisinya sebagai Kasat Reskrim Polrestabes Palembang gitu, Pak. Itu yang memang saya juga ngakuin ya, kadang-kadang memang itulah salah satu kelemahan saya juga. Pada saat saya membina di kerjaan, saya bikinnya model kekeluargaan, ke anggota. Istilahnya saya nggak, memang kalau hierarki kepangkatan tetap ada dong, jabatan tetap ada, cuman secara saat hubungan biasa hari-harian ya saya cenderung menganggap dia keluarga saya. Terkadang memang waktu saya membagi dengan keluarga
kita sebagai anggota reskrim memang harus siap ya, Sigap, 24 jam ya. Betul. Kadang memang lagi malam-malam, mungkin jam 2 baru pulang, baru mau tidur, ada Tugas kejadian, lagi, ya. itu harus bangun. Harus Betul. bangun. Tapi alhamdulillah itulah perlunya dukungan keluarga tadi. Betul. Istri, anak-anak ngerti, karena kan orang bapaknya nih lagi tugas di serse, dia tahu. Yang jelas saya juga harus bertanggung jawab juga ke keluarga. Betul. Nggak memanfaatkan kesempatan istilahnya. Tetap saya jaga komunikasi. Kita bikin grup di keluarga, walaupun cuma berempat bikin grup, ya kan. Jadi tahu, saya di sini. Yang penting komunikasinya kan nggak putus nih, walaupun saya lagi di sini, kasih tahu. Nah, kan kuncinya komunikasi. Nah, paling itu aja saya membagi waktunya. Kalau untuk waktu quality time banget sih mungkin nggak bisa kita bilang harus hari Minggu. Kadang malam Minggu itu kejadiannya banyak. Betul sekali. Karena masyarakat kegiatannya dari Minggu lebih banyak. Was-wasnya kami itu justru hari libur. Hari liburnya masyarakat itu ya kita harus standby. Jadi lebih fleksibel aja Fleksibel sama aja sih keluarga, intinya. ya. Intinya sebenarnya nggak putus komunikasi aja. Betul sekali. Dengan keluarga. Ini di tengah pandemi seperti saat ini nih Pak. Kira-kira ada tidak motivasi ataupun pesan-pesan untuk masyarakat Sumsel khususnya Kota Palembang untuk menciptakan kondisi keadaan yang kondusif seperti itu? Kita tetap harus menjaga keamanan, ketertiban di lingkungan kita terdekat, misalnya keluarga, RT, RW kan berjenjang. Karena apalagi ini sekarang lagi masa pandemi ya, lagi masa pandemi yang semua orang dibilang susah, semua orang lagi kesulitan masalah perekonomian, kegiatan dibatasi segala macam. Otomatis ada sisi yang pasti dirugikan, ada waktu-waktu yang memang banyak luang yang tadinya ada pendapatan jadi tidak ada pendapatan, sehingga timbullah niat yang jahat, niat untuk melakukan tindakan kriminal. Saya harapkan, saya himbau kepada masyarakat khususnya Kota Palembang, hindari niat-niat jahat untuk melakukan tindak pidana, karena sebagus apapun kita menyembunyikan tindakan pidana itu pasti ketahuan. Pasti ada baunya, istilahnya kan ketahuan. Dan tata tertib kita harus ikuti aturan-aturan, mau itu aturan dari pemerintah daerah ataupun memang yang sudah diundang-undangkan, sehingga kita hidup lebih nyaman walaupun berdampingan dengan COVID, tapi juga lebih aman, tidak takut kemana-mana, mau ke pasar aman, mau ke bank, mau kemana aman, kalau masyarakatnya sadar dan mau tidak berbuat atau tidak melakukan tindakan pidana. Iya Pak ya. Jadi kita harus punya kesadaran dulu bahwa dengan kondisi seperti ini kita harusnya tetap sabar, tetap tenang, seperti itu ya Pak ya. Ngomong-ngomong sudah 30 menit kita berbincang-bincang. Sebelumnya izin Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Siap. Ya pemirsa, pandemi masih ada. Kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, hand sanitizer, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Saya Salsabila dan kru yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Polisi gelar rekonstruksi pembunuhan 2 wanita. Pengacara kondang Hotman Paris dampingi korban pemukulan di SPBU.
haknya dia untuk melaporkan 170. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya di program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda bersama saya, Catherine Ambarini. Inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Jatanras Polda Sumatera Selatan menggelar rekonstruksi pembunuhan 2 wanita yang dipukul menggunakan besi dongkrak di Banyuasin. Pelaku merupakan adik korban dan kekasih dari korban satu lagi dengan motif cinta sejenis. Dalam rekonstruksi terungkap, malam kejadian pelaku pembunuhan Bobby Harmoko sengaja tidur di antara kedua korban yang baru saja dihabisinya. Bobby tertidur di antara jasad kakak perempuannya dan jasad kekasihnya yang berencana akan diajaknya menikah. Korban pertama adalah kakak kandung perempuannya bernama Henry Rangkuti. Dalam adegan rekonstruksi, Rangkuti dipukul Bobby menggunakan besi dongkrak dari arah belakang sebanyak 3 kali di bagian kepala. Kekasih pelaku yang menyaksikan kejadian langsung berteriak. Dalam keadaan panik, Bobby juga langsung menghabisi nyawa Meme kekasihnya. Meme dipukul berkali-kali menggunakan besi di bagian kepala. Kejadian pembunuhan 2 wanita ini terjadi di kediaman Rangkuti, Perumahan Dreamland, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Motif pembunuhan karena pelaku Bobby cemburu dan sakit hati kepada Rangkuti, kakak perempuannya dan Meme kekasihnya. Rangkuti dan Meme kepergok pelaku sedang bermesraan di dalam kamar di lokasi kejadian. Kasubdit Jatanras Polda Sumatera Selatan Agus Prihadinika menyatakan, dalam adegan rekonstruksi jelas terlihat pelaku beberapa kali memukul kepala kedua korban. Pukul jam 11 malam kurang lebih, jadi setelah melakukan pemukulan terhadap kakaknya 3 kali, sebanyak 3 kali di kepala, kemudian satu lagi korban yang satu lagi kekasihnya dipukul sebanyak 8 kali. Pelaku terancam pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, dan pasal 351 ayat 3, ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup atau hukuman mati. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Hotman Paris Hutapea menggelar konferensi pers di Kota Palembang terkait kasus wanita korban penganiayaan di SPBU oleh oknum DPRD Palembang gegara antrian BBM. Konvers ini diwarnai tangis satu keluarga yang juga meminta bantuan hukum kepada Hotman Paris. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menggelar konvers di salah satu rumah makan Jalan Sudirman, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang, Minggu siang. Konferensi pers ini terkait kasus pemukulan seorang wanita di sebuah SPBU Jalan Demang Lebar Daun Palembang 5 Agustus lalu yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kota Palembang. Insiden pemukulan terjadi dipicu sang oknum anggota DPRD Kota Palembang, Sukrizen, menyerobot antrian BBM. Hotman Paris menyatakan akan terus mengawal kasus pemukulan yang dialami korban Juwita Puspita. Hotman Paris juga meminta pihak kepolisian menambahkan pasal berlapis, yakni tentang perkataan kasar, selain pasal 351 tentang penganiayaan yang dilakukan oknum anggota DPRD Kota Palembang, Sukrizen. Haknya dia untuk melaporkan 170, tapi kan yang bicarakan fakta. Saya nggak melihat ada di sana 170 itu kan pengeroyokan di depan umum. Mana mungkin mak-mak seperti ini mengeroyok, dan di video itu kan nggak ada. Saya kira nggak usah dikhawatirkan ini. Yang kita perlu harus jaga adalah agar kasus ini walaupun kasus pasalnya itu pasal yang sangat rendah hukumannya, pasal 351, tapi yang hikmahnya yang perlu dari sini. Tak hanya dihadiri korban pemukulan oleh oknum anggota DPRD Kota Palembang, satu keluarga juga menangis meminta perlindungan hukum kepada pengacara kondang ini atas kasus eksekusi paksa rumah orang tua mereka. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Modus berpura-pura membeli aksesoris handphone, sepasang suami istri di Palembang mencuri puluhan voucher pulsa di sebuah gerai ponsel. Aksi pasangan suami istri ini pun terekam CCTV. Rekaman CCTV ini memperlihatkan sepasang suami istri saat mencuri voucher di sebuah gerai handphone di Jalan Panca Usaha, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Dalam rekaman CCTV juga terlihat awalnya kedua pelaku yang membawa anaknya datang ke gerai handphone. Saat berada di etalase toko, sang istri kemudian berpura-pura membeli aksesoris handphone
untuk mengalihkan perhatian karyawan toko. Saat karyawan toko sibuk mencari aksesoris handphone, sang suami dengan cepat mengambil voucher yang ada di dalam etalase. Usai beraksi, pasangan suami istri ini kemudian pergi. Aksi pencurian ini dilaporkan ke Polrestabes Palembang. Korban menyatakan pasangan suami istri tersebut mencuri 78 voucher pulsa dengan total kerugian mencapai Rp640.000. Karyawan jago nih, jadi ada sepasang suami istri lah, dengan modus berpura-pura buat beli aksesoris HP kan, berupa headset. Terus yang istrinya ialah pura-pura nanya kan, terus yang suaminya langsung ngambil voucher di counter ketika karyawan kita lalai kan. Kasus ini tengah ditangani Polrestabes Palembang. Polisi masih memburu pasangan suami istri pelaku pencurian yang telah teridentifikasi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Bocah 4 tahun dicabuli tetangga, saksikan beritanya sesaat lagi. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun.
Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Borgol. Pemirsa, nasib malang seorang bocah berusia 4 tahun di Kabupaten Oki. Sang bocah menjadi korban pencabulan oleh tetangganya sendiri saat menonton televisi di rumah pelaku. Dani, warga desa Rantau Durian 2, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Oki, terpaksa berurusan dengan polisi setelah melakukan perbuatan cabul terhadap tetangganya sendiri yang masih belia. Korbannya adalah TA, bocah 4 tahun yang dicabuli pelaku saat menonton televisi di rumah pelaku Sabtu 6 Agustus 2022. Di hadapan petugas, pelaku mengaku merasa gemas kepada korban sehingga nekat mencabulinya. Awalnya pelaku hanya mencubit kedua pipi korban dengan kedua tangannya. Selanjutnya, pelaku kemudian menarik perut korban lalu mencabulinya. Atas kejadian tersebut, keluarga korban langsung melaporkan ke Polres Oki agar ditindaklanjuti. Pelaku pun akhirnya ditangkap di kediamannya Senin 29 Agustus lalu. Dilakukan pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 4 WIB di rumah tersangka di Dusun Rantau Durian 2, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Oki. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 82 ayat 1 junto pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman kurungan minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews. Sementara itu, seorang warga Talang Bulu, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin nekat membuat laporan palsu telah menjadi korban pembegalan sepeda motor. Hal tersebut dilakukan agar dirinya terbebas dari cicilan biaya kredit sepeda motor. Aksi yang dilakukan Armi Pasi ini tergolong berani dan nekat. Dirinya melapor ke Polsek Talang Kelapa, Banyuasin telah dibegal menggunakan celurit sehingga kehilangan sepeda motor Matic kreditannya. Pihak kepolisian yang mendapat laporan terus menggali informasi dan melakukan olah TKP. Hasilnya, polisi tidak mendapatkan kejadian yang dilaporkan Armi Pasi yang mengaku dibegal. Polisi kemudian terus mendalami kasus ini sehingga terbongkar aksi yang dilakukan Armi Pasi membuat laporan palsu. Dari hasil pemeriksaan, sepeda motor Armi Pasi telah dijual seharga 3 juta rupiah. Armi Pasi mengaku nekat membuat laporan palsu menjadi korban pembegalan sepeda karena ingin terbebas dari cicilan biaya kredit sepeda motornya. Bilang dibegal. Dibegal. Terus yang begal cak mana? Pakai arit. Pakai apa? Pakai arit. Yang jelas Roko, pakai apa? Pakai arit. Pakai arit. Terus diapain kau? Dirampas sepeda motor. Ah, terus? Di mana TKP-nya? Di Jalan Talang Bulu. Kapolsek Talang Kelapa Banyuasin, Sigit Agung Susilo menyatakan, aksi tersangka membuat laporan palsu terbongkar setelah pihaknya mencurigai tersangka. Kejadian atau kasus pembegalan itu tidak pernah ada, diciptakan tersangka untuk yang pertama alasan desakan ekonomi untuk membayar rumah dan lepas tanggung jawab dari cicilan motor. Jadi tujuannya supaya tidak bayar motor lagi dan dia mendapat uang asuransi dari hilangnya motor tersebut. Akibat perbuatan nekatnya, Armi Pasi dijerat pasal 242 KUHP Junto 220 KUHP tentang memberikan laporan palsu dengan tuntutan hukuman 7 tahun penjara. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan.
Ingin mendapatkan uang lebih namun dengan cara yang salah, seorang ibu rumah tangga di Banyuasin nekat mengedarkan sabu. Tersangka hanya bisa menyesali diri setelah ditangkap polisi. Soleha, warga Jalan Pangeran Ayin, Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa ini hanya bisa menyesali perbuatannya setelah ditangkap unit narkoba Polsek Talang Kelapa, Banyuasin. Ibu rumah tangga ini ditangkap karena terlibat peredaran narkoba jenis sabu. Soleha diringkus polisi saat bertransaksi sabu di sebuah warung sembako Desa Kenten Laut. Polisi juga mengamankan 4 paket sabu dan timbangan digital. Tersangka mengaku nekat mengedarkan sabu karena terdesak kebutuhan ekonomi keluarga. Oh iya, dapat barang dari mana kau? Hah? Ini, dapat sabu dari mana? Kapolsek Talang Kelapa Kompol Sigit Agung Susilo menyatakan, tersangka ditangkap berdasarkan informasi warga yang resah dengan peredaran narkoba di lingkungan mereka. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1. Polisi masih memeriksa tersangka untuk mengungkap bandar pemasok sabu kepada tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara, maksimal 20 tahun penjara. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Suami aniaya istri, ibu mertua, dan ipar. Saksikan beritanya sesaat lagi. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya
di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang suami di Ogan Komering Ilir tega menganiaya istri, ibu mertua dan iparnya sendiri. Pelaku kemudian ditangkap polisi setelah dilaporkan korban. Abdul Karim, warga desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir, dibekuk jajaran Polsek Mesuji. Tersangka ditangkap setelah dilaporkan telah melakukan penganiayaan terhadap istri, ibu mertua dan iparnya sendiri 27 Agustus 2022 lalu. Penganiayaan tersebut mengakibatkan sang ibu mertua terluka di bagian tubuh. Belum diketahui motif tersangka menganiaya istri, ibu mertua dan iparnya. Selama ini tersangka sering melakukan judi sabung ayam dan terindikasi dalam pengaruh narkoba. Namun hasil tes urin menyebutkan tersangka negatif menggunakan narkoba. Kapolsek Mesuji AKP Romi menyatakan tersangka selalu berpindah tempat untuk menghindari kejaran polisi usai melakukan penganiayaan. Jadi tersangka yang kita adakan penangkapan ini adalah tersangka kasus penganiayaan. Di mana penganiayaan itu yang dilakukan oleh Karim ini dilakukan terhadap mertua nama Aisyah dan kedua anaknya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman kurungan 4 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, seorang santri kelas 3 SMA sebuah pondok pesantren di Oku Timur nekat menikam guru sekolahnya. Tersangka merasa kesal sering ditegur guru karena sering melanggar aturan sekolah. IM, santri pondok pesantren Nurul Holik, Desa Batu Raja Bungin, Kecamatan Bunga Mayang ini diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Oku Timur. IM terlibat penikaman terhadap guru sekolahnya sendiri. Penikaman tersebut mengakibatkan sang guru mengalami luka tusukan di bagian tangan karena berusaha menangkis tikaman tersangka yang mengarah ke bagian tubuh. Dalam pemeriksaan polisi, IM mengaku nekat menusuk gurunya sendiri karena sakit hati sering ditegur akibat kerap melanggar aturan sekolah. Puncak kemarahan IM terjadi setelah gurunya tersebut meminta IM memanggil orang tuanya untuk menghadap pengurus pondok pesantren terkait pelanggaran yang dilakukan IM di sekolah. Karena selalu sering ditegur, Pak. Ditegur itu karena kamu salah atau? Ya, Pak, benar, Pak. Kamu kelas berapa? Kelas 3 SMA, Pak. Pejabat sementara Kanit Reskrim Polres Oku Timur, Ade Erawansyah menyatakan, hasil pemeriksaan sementara motifnya tersangka merasa tersinggung karena sering ditegur guru akibat kerap melanggar aturan sekolah. Jadi menurut keterangan dari tersangka dan keterangan korban bahwa tersangka yang berinisial IS ini merasa sakit hati terhadap gurunya yang merupakan korban karena terlalu sering ditegur.
Meski masih berstatus pelajar, polisi tetap akan memproses hukum tersangka dan dikenakan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Oku Timur, Jatmiko, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya, Catherine Ambarini, sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Polisi tinjau SPBU antisipasi lonjakan antrian. Agenda pemilihan Wabub Muara ini menuai protes.
Hotman Paris kawal penganiayaan oknum DPRD. Halo pemirsa, senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menyajikan beragam informasi penting lainnya hanya untuk Anda. Bersama saya Felicia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, polisi langsung memantau sejumlah SPBU yang ada di Kabupaten Oki pasca kenaikan BBM guna mengantisipasi lonjakan antrian kendaraan. Pasca pemerintah pusat resmi menaikkan harga BBM, Polres Oki langsung menerjunkan personilnya untuk meninjau sejumlah SPBU yang ada di Kabupaten Oki, di antaranya di SPBU Kota Kayu Agung, kemudian SPBU di Jalan Lintas Timur Desa Celikah, dan SPBU Muara Baru. Peninjauan itu guna mengantisipasi lonjakan antrian kendaraan dalam pengisian BBM. Selain itu guna memastikan jika pengisian BBM berjalan aman, lancar, dan kondusif. Para pengendara pun mengeluhkan kenaikan BBM karena cukup berdampak pada ekonomi, terutama dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Apalagi saat ini masih dalam masa transisi pandemi, ekonomi masyarakat masih belum sepenuhnya pulih. Pemerintah diminta untuk mengkaji ulang kenaikan BBM dan memberikan solusi terbaik bagi masyarakat. Lonjakan pengguna BBM. Dan setelah dilaksanakan ya diberitahu naiknya minyak tersebut dari pemerintah pusat, antrian boleh dikatakan sudah normal. Himbauan kepada masyarakat saat pengisian BBM sendiri seperti apa, Pak? Himbauan kepada masyarakat ya namanya sudah ditetapkan oleh pemerintah kenaikan ini, ya kita tetap menjalankan, kita tetap mengikuti aturan. Ya semoga cepat ada ingin dari pemerintah, ada solusi mana kan. Dengan naik BBM ini mungkin ya ada efek juga ke gaji mungkin kan. Jadi minta solusi dari pemerintah. Masyarakat dan SPBU diminta bijak dalam pengisian BBM, penuhi hak dan kewajiban masing-masing, utamakan keselamatan dan ketertiban umum, patuhi aturan yang ada. Dari Yogan Komri Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kenaikan harga bahan bakar minyak yang telah diumumkan pemerintah Sabtu kemarin diprediksi akan berdampak pada sektor usaha kecil menengah, khususnya di Kota Prabu-Muli. Salah satu dampak adalah naiknya harga sejumlah bahan pokok di pasaran. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabu-Muli menyayangkan sikap pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak di tengah meningkatnya beban ekonomi masyarakat pasca COVID-19. Menurut Mat Amin, legislator asal PKS ini, sikap pemerintah yang tak memperdulikan dampak kenaikan BBM bagi masyarakat kurang mampu akan diprediksi akan menambah jumlah masyarakat miskin di Kota Prabu-Muli. Untuk itu, pada anggaran belanja tahun 2023, pemerintah kota fokus meningkatkan ekonomi masyarakat. Kita di sektor-sektor yang berpihak kepada rakyat. Makanya kita di APBD 2023 ini minta kepada pemerintah daerah kembali kepada RPJMD yang dituangkan ke dalam RKPD sebagai bahan dasar kebijakan umum dan plafon anggaran. Nah, di situ disebutkan ada prioritas. Sebelum kenaikan bahan bakar minyak atau BBM resmi diumumkan pemerintah, masyarakat Kota Prabu-Muli tengah dihadapkan dengan kenaikan sejumlah bahan pokok di pasaran. Warga dan sejumlah pelaku usaha kecil menengah di Kota Prabu-Muli berharap peran pemerintah membantu mereka dalam menstabilkan harga pokok pasca kenaikan BBM dan jika tidak akan berdampak tutupnya usaha. Dari Prabu-Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Sukajadi Pangkalan Balai Banyuasin menggelar sidang lapangan. Sengketa ini terjadi lantaran penggugat memiliki sertifikat, sedangkan tergugat memiliki akta pengoperan hak. Dipimpin oleh Hakim Ketua Silvi Aryani, sidang sengketa lahan seluas 1.500 meter persegi dilakukan di lokasi objek sengketa lahan di Jalan Poros Ampera, Desa Sungai Kedukan, Rambutan, Banyuasin.
Dalam sidang ini dihadirkan langsung pihak penggugat 1 Ruslan dan 2 Ilyas, serta tergugat Indriani yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Selain itu juga terlihat hadir perwakilan dari BPN. Pihak penggugat 2 melalui kuasa hukumnya mengatakan jika sidang lapangan ini untuk membuktikan mana yang benar. Pihak penggugat mempunyai sertifikat sejak 2011, sedangkan tergugat hanya mempunyai akte pengoperan hak. Sebelumnya mereka juga mempunyai warkah tahun 1962. Kita berharap ya sama pengadilan negeri itu agar menegakkan satu yang namanya kepastian hukum. Kepastian hukum itu terlihat daripada alas hak daripada yang kepemilikan tanah itu saja. Kita minta berharap juga kepada pengadilan negeri ya agar ya dengan adanya pemerintah sekarang menggalakkan dengan adanya apa itu yang memberantas yang berkaitan dengan mafia tanah. Sementara itu, pihak tergugat melalui kuasa hukum sangat yakin dengan keberadaan lahan milik mereka dan tidak mengambil lahan orang lain. Menurut kita inilah yang dieksekusi kemarin dan tidak ada melebihi dan tidak ada mengurangi menurut versi. Surat tanah kita apa, Pak? Ya, alas kita. Ada alas hak kita. Ada hak dan pengakuan hak kita ada. Tahun berapa? Kalau alasannya 2001, kalau kita tapi ada 2016 ada alasannya tahun 86, ada alasan dasarnya lagi. Sertifikat ini udah jadi sertifikat atau gimana, Pak? Belum. Selanjutnya setelah dilakukan sidang lapangan, proses sidang kembali akan dilanjutkan oleh pihak PN Pangkalan Balai Banyuasin. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Agenda pemilihan Wabub Muara Enim diprotes. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews.
Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Agenda pemilihan Wakil Bupati Muara Enim pada 8 September 2022 oleh DPRD Muara Enim menuai protes dari Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum Sriwijaya Ius Institut Muhammad Jayanto. Dirinya menilai pemilihan tersebut mencederai Permendagri Pasal 174. Protes agenda pemilihan Wakil Bupati oleh 45 anggota DPRD Kabupaten Muara Enim pada 8 September 2022 mendatang disampaikan oleh Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum Sriwijaya Ius Institut Muhammad Jayanto. Menurut Jayanto, rentang waktu yang singkat hanya kisaran 12 bulan membuat pemilihan Wakil Kepala Daerah Bumi Serasan Sekundang terkesan dipaksakan. Meskipun terlaksana, hal tersebut dinilai cacat hukum dan mencederai Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 174. Dalam Pasal 174 ayat 7 disebutkan bahwa penunjukan pejabat kepala daerah di bawah 18 bulan ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga penerapan Pasal 176 dalam pemilihan Wakil Bupati oleh DPRD Muara Enim dinilai keliru. Jayanto menyarankan masih ada waktu meski singkat agar DPRD Muara Enim menganulir dan merencanakan ulang agenda pemilihan Wakil Bupati definitif tersebut yang dijadwalkan pada 8 September mendatang. Bahwa produk yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Muara Enim itu cacat hukum, ya kan? Karena itu tadi menabrak aturan hukum itu sendiri. Sudah ada batasan di bawah 18 bulan itu. Kewenangannya adalah Mendagri, tertuang di pasal 174. Di Muara Enim ini jelas sudah tidak sampai lagi 18 bulan. September ini saja, sebelum ini kan masih proses mereka. Belum ketok palu pun sudah tinggal 12 bulan lagi. Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum Sriwijaya Ius Institut Jayanto juga mewarning secara independen akan melaporkan permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Bila mana hasil pemilihan Wakil Bupati oleh Lembaga Legislator Bumi Serasan Sekundang terlaksana dan mendapatkan SK dari Kementerian Dalam Negeri. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Hotman Paris Hutapea menggelar jumpa pers usai menemui wanita korban penganiayaan oknum DPRD Kota Palembang. Hotman memastikan akan mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menggelar konferensi pers di salah satu rumah makan di Jalan Sudirman, Ilir Timur 1, Kota Palembang, Minggu siang kemarin. Hotman Paris duduk bersebelahan dengan wanita korban pemukulan, yakni Juwita Puspita. Hotman Paris menjelaskan akan mengawal kasus tersebut dan meminta kepada Kapolrestabes Palembang agar menambahkan pasal perkataan kasar selain pasal penganiayaan yang dilakukan oleh oknum DPRD Syukrizen. Haknya dia untuk melaporkan 170, tapi kan yang bicarakan fakta. Saya nggak melihat ada di sana 170 itu kan pengeroyokan di depan umum. Mana mungkin mak-mak seperti ini mengeroyok, dan di video itu kan nggak ada. Saya kira nggak usah dikhawatirkan ini. Yang kita perlu harus jaga adalah agar kasus ini walaupun kasus pasalnya itu pasal yang sangat rendah hukumannya, pasal 351, tapi yang hikmahnya yang perlu dari sini. Hikmahnya dari kasus ini. Bahkan kalau boleh saya melalui ini saya mau sarankan kepada Bapak Kapolres akan ditambahkan juga pasal apa penghinaannya kalau mengucapkan kata-kata ya. Kalau karena kata-kata yang bersifat binatang diucapkan sama ibu ini, saya kira mendingan ditambahkan juga pasal 311 ya buat. Kasus tersebut mencuat setelah oknum DPRD Kota Palembang dari Partai Gerindra itu memukul korban di SPBU Demang Lebar Daun Palembang 5 Agustus 2022 lalu. Saat itu tersangka menganiaya korban hingga ia ditangkap dan ditahan petugas Polresta Palembang. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Octavianus, warga Ibul Besar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, seorang tersangka kasus pembelian besi bekas ditetapkan tersangka dan ditahan oleh polisi sektor Pemulutan. Namun kini ia dapat menghirup udara segar lantaran mendapatkan restoratif justice atau RJ dari Kejari OI.
Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menggelar penghentian perkara atau keadilan restoratif justice RJ terhadap 3 tersangka dari 2 kasus perkara berbeda, yakni kasus penadahan barang pencurian dan kasus penganiayaan ringan. Salah satunya Octavianus, warga desa Ibul Besar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, tersangka pembeli besi buruk seharga Rp100.000. Ia ditetapkan tersangka dan ditahan polisi sektor Pemulutan. Tangis haru bahagia saat bertemu kembali dengan istri dan ketiga anaknya tak terbendung di ruang restoratif Justice Kejari Ogan Ilir. Di hadapan petugas Kejari, Octavianus mengatakan sangat berterima kasih dengan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir karena memberikan kesempatannya berkumpul dengan keluarga dan tak akan menggeluti usahanya membeli barang rongsokan lagi. Ia akan berjualan sayur keliling saja untuk mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Rongso itu udah agak dipakai lagi. Nah, jadi fokus dagang ya. Sayur. Ya. Selamat ya Pak. Selain Octavianus, Kejari OI juga memberikan keadilan restoratif justice kepada 2 orang anak yang masih berstatus pelajar terjerat kasus penganiayaan ringan. Ancamannya tidak melebihi 5 tahun. Kemudian yang terpenting ada 2 hal. Satu, adanya kesepakatan perdamaian dan adanya respon positif atau keinginan daripada tokoh-tokoh masyarakat untuk agar perkara ini dihentikan dengan keadilan restoratif. Dari Ogan Ilir, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Danre mengajak masyarakat cegah stunting. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak?
Anda kembali lagi dalam iNews Sumsel, pemirsa. Sesuai aturan dari SK Kementerian Perhubungan nomor 24 tahun 2022, stasiun kereta api Muara Enim memberlakukan aturan wajib vaksin booster khusus untuk yang berusia 18 tahun ke atas. Aturan wajib booster bagi penumpang kereta api yang dikeluarkan oleh Kemenhub ini terdapat perbedaan pada usia penumpang. Wakil Kepala Stasiun KA Muara Enim Fitri Ano menyampaikan pihaknya sudah mulai memberlakukan wajib booster bagi para penumpang. Terkait aturan ini terdapat perbedaan usia yang wajib booster atau vaksin ketiga adalah penumpang usia 18 tahun ke atas. Untuk 6-17 tahun wajib vaksin kedua dan usia 6 tahun ke bawah tidak wajib namun didampingi oleh orang tua. Bagi penumpang yang terlanjur membeli tiket dan belum booster, uang penumpang bisa dikembalikan 100%. Terkait pemberlakuan PT KAI untuk penumpang yang wajib booster gimana Bang? Jadi ini berlakunya SE Kemenhub nomor 24 tahun 2022. Jadi hari ini sudah berlaku untuk penumpang yang usia 18 tahun ke atas itu harus vaksin 3. Untuk usia yang 6 tahun sampai 17 tahun itu harus vaksin 2. Dan 6 tahun ke bawah itu tidak dikenakan vaksin, ya bisa ikut tapi didampingi dengan orang tua. Fitri Ano menyampaikan pihaknya telah mensosialisasikan melalui media baik secara online maupun banner sehingga masyarakat mengetahui tentang pemberlakuan vaksin booster. Kemudian untuk mendapatkan booster dilakukan di RSUD, Puskesmas, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Dan Rem 044 Gapo Brigjen TNI M. Naudi Nurdika mengajak seluruh masyarakat Sumsel untuk mencegah stunting sejak dini. Apalagi mengingat Provinsi Sumsel angka stunting cukup tinggi, yaitu mencapai 24%. Bertempat di Desa Sarang Elang, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, dan Rem 044 Gapo Brigjen TNI M. Naudi Nurdika didampingi Dandim 0402 OKI Letkol Infantri Hendra Saputra memberikan bantuan kepada anak penderita stunting. Dalam kesempatan itu, dan Rem 044 Gapo mengajak seluruh masyarakat Sumsel untuk turut andil membantu pemerintah dalam pencegahan stunting. Apalagi mengingat angka stunting di Provinsi Sumatera Selatan saat ini cukup tinggi, yaitu mencapai 24%. Harapannya angka tersebut menurun dan ditekan sejak dini minimal setara dengan pusat, yakni 14%. Stunting sangat penting dicegah dan diperhatikan karena sangat berdampak pada tumbuh kembang anak. Penyebab stunting tidak hanya gizi buruk tetapi juga disebabkan oleh sanitasi yang kotor. Maka dari itu Danrem 044 Gapo membuat program yang diberi nama Basemah, yakni bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Nantinya akan dibangun paket di dalamnya ada kamar mandi, air bersih, sumur bor, dan juga WC. Yang nantinya akan dibangun septic tank menggunakan biofilter yang ramah lingkungan. Penyebab dari stunting itu tidak hanya gizi buruk, ya, tidak hanya karena gizi buruk, tapi juga salah satunya adalah karena sanitasi yang kotor. Nah, oleh karenanya kami datang kemari juga akan memberikan program namanya Besemah. Besemah ini secara akronim itu adalah bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Intinya kami akan bangun di sini adalah paket di dalamnya ada kamar mandi, WC, kemudian di situ ada air bersihnya, sumur bor. Masyarakat diminta untuk mendukung penuh program Besmah agar angka stunting di Sumatera Selatan dapat diturunkan demi masa depan anak bangsa yang sehat dan cerdas. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, berita sekaligus penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews.
yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews.